Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang perlu kita pahami dari sifat Allah yang selanjutnya adalah sifat ilmu dan juga sifat al-hayah. Sifat ilmu adalah sifat yang wajib ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Wajib ada bermakna adalah semestinya ada secara sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan wajib ada juga secara logika. Karena lawan daripada sifat ilmu ini adalah jahlu. Allah tidak mungkin bersifat tapi Allah mesti bersifat ilmu, karena itu sempurna bagi Allah. Dan kita dapatkan banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang Allah menyebutkan bahawa dirinya itu adalah bersifat dengan sifat ilmu tersebut, ya. Innallaha alimul ghaibis samawati wal ard innahu alimun bidzatis sudur, dalam surah Fatir ayat 38, ya. Sesungguhnya Allah mengetahui ghaib yang di langit dan juga yang di bumi, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan dan juga ada di belakang. Dalam surat Kursi sering kita baca, dalam ayat Kursi yang sering kita baca. Nah, banyak sekali ayat yang Allah menceritakan dia itu memiliki sifat ilmu, ya, dan kita wajib untuk meyakini itu. Lalu saudaraku yang dimuliakan Allah, apa makna daripada sifat ilmu ini? Sifat ilmu ini adalah sifat yang wajib, ya, yang disebutkan oleh para ulama adalah sifatun azaliyatun, ya. Sifat yang azali yang bersama dengan zat Allah. Makna azali di sini adalah tidak ada permulaan bagi sifat ini karena dia bersama dengan zat Allah, karena zat Allah tidak ada permulaan juga. Dengan ini sifat Allah berhubungan dengan segala yang wajib, segala yang mustahil dan juga yang mungkin, ya. Artinya bahwa Allah mengetahui yang wajib ada, Allah mengetahui yang mustahil ada, Allah mengetahui juga yang mungkin ada. Beda dengan sifat kudrah dan iradah Allah, itu hanya berhubungan dengan yang boleh saja, yang jaiz ataupun yang mungkin saja, satu hal saja, enggak berhubungan dengan yang mustahil atau yang wajib. Kalau sifat ilmu Allah berhubungan dengan yang wajib, artinya Allah mengetahui yang wajib, wajibul wujud, Allah mengetahui dirinya. Kemudian Allah mengetahui yang mustahil juga, apa yang tidak mungkin ada Allah mengetahui. Selanjutnya juga adalah Allah mengetahui apa yang boleh ada, segala makhluknya ini. Allah mengetahui siapa apa saja yang ada, Allah mengetahui apa saja yang tidak ada daripada makhluk-makhluknya Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu pengetahuan Allah juga tidak didahului dengan kejahilan, ya. Jadi para ulama menyebutkan adalah sifat ini sifatun azaliyatun muta'alliqatun bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat ala wajhil ihatah ala ma hiya alaihi bihi min ghairi sabqi khafa'in. Artinya bahwa sifat Allah dengan sifat ilmu ini, Allah mengetahui, ya, yang azali ini mengetahui segala yang boleh, segala yang wajib, ya, segala yang mustahil sebagaimana adanya, tanpa ada sesuatu yang sifatnya adalah ketidaktahuan sebelumnya. Jadi dia betul-betul Allah mengetahui dari sejak awal. Sebelum segala sesuatu ada, Allah telah mengetahuinya. Lalu kemudian apabila ada terjadi perubahan pada makhluk, kan makhluk itu berubah-ubah. Apakah pengetahuan Allah juga berubah-ubah? Tidak. Pengetahuan Allah tidak berubah-ubah sama sekali. Pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sejak awal, Allah mengetahui apakah ini berubah atau tidak berubah, Allah mengetahui. Berbeda dengan kita. Pengetahuan kita itu adalah kejahilan pertama, baru setelah itu kita tahu. Kemudian apabila sesuatu berubah, pengetahuan kita juga berubah. Pada saat dulu kita jumpa dengan kawan kita sama-sama kecil, kita mengetahui kawan kita si A itu, si Ahmad misalkan, dia itu kecil. Pas kita jumpa sekarang, dia sudah besar. Lalu kita mengatakan bahwa, oh,
kamu sudah besar sekarang, kemudian sudah berewokan, kemudian sudah berkumis, kemudian sudah rambutmu perang, macam-macam, ya, misalkan. Nah, lalu pengetahuan kita tentang sahabat kita ini berubah. Karena apa? Ada perubahan terjadi pada dirinya. Pengetahuan Allah mengetahui sesuatu sejak awal, bahkan sebelum dia berubah sekalipun. Maka pengetahuan Allah, ilmu Allah sama sekali tidak terjadi perubahan. Ilmu Allah itu satu terhadap sesuatu dari sejak awal. Allah mengetahui segala sesuatu dari sejak awal. Beginilah pemahaman sifat ilmu Allah yang harus kita pahami dan harus kita ketahui. Selanjutnya, saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak juga kita katakan bahwa ilmu Allah itu bersumber dari mana. Tidak ada sumber dari ilmu Allah. Dan juga ilmu Allah tidak diusahakan. Beda dengan ilmu kita, perlu kepada usaha untuk mengetahuinya. Sedangkan ilmu Allah tidak demikian adanya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi ilmu Allah, Allah alimun bisifatihi, ya. Allah mengetahui dengan sifatnya yang sempurna. Ilmu Allah tidak terbatas adanya. Tidak ada batasan bagi ilmu Allah, ya. Tidak ada batasan. Inilah perbedaan antara ilmu Allah dengan ilmu daripada manusia. Ilmu Allah itu sifatnya adalah terbatas. Ilmu manusia itu sifatnya terbatas. Kemudian ilmu daripada manusia juga dia ada sumbernya. Kemudian selanjutnya ilmu kita daripada manusia ini itu bisa untuk diusahakan, ya. Ada hasil, ada eksperimennya, ada macam-macam, ya. Sedangkan ilmu Allah tidak sama sekali demikian adanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setidaknya inilah sedikit sifat ilmu yang mesti kita ketahui. Tidak boleh kita jahil terhadap sifat ilmu Allah yang seperti ini. Selanjutnya, Allah bersifat dengan sifat al-hayah. Sifat al-hayah adalah sifat yang sifatnya dia adalah yang dengan adanya sifat ini mestilah Allah itu bersifat dengan sifat yang lain. Allah bersifat dengan sifat ilmu, Allah bersifat dengan sifat kudrah, Allah bersifat dengan sifat iradah, yang berkehendaki, yang mampu, kemudian yang mengetahui. Mestilah Allah bersifat dengan hayah juga. Allah maha hidup, ya, Allah maha hidup. Beda hidup kita dengan hidup Allah, jelas. Hidup Allah dia tidak bersumber. Hidup Allah itu adalah dengan zatnya. Beda dengan hidup kita. Hidup kita adalah bersumber daripada hayah, diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha hidup, kita pun mengatakan kita hidup. Apakah sama hidup kita dengan hidup Allah? Jelas berbeda, ya. Allah memberikan kehidupan, sedangkan Allah tidak. Sedangkan Allah hidupnya itu adalah dengan zatnya Subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah adalah Al-Hayyul Qayyum. Allah adalah tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dialah Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum yang hidup dan terus mengurus makhluknya. Al-Qayyum yang memelihara, mengurus makhluknya. Kalau Allah memelihara, kalau Allah mengurus makhluknya, ya mestilah Allah maha hidup. Nah, begitulah kata para ulama. Jadi sifat al-hayah ini adalah sifat yasihu liman qamat bi an yattasifu bi sifatil idrak wa ittafaqa ala ittisafu bil hayah li'annahu alimun qadirun fa huwa hayyun bid darurah. Begitu kata para ulama ahlu sunnah, bahwa sifat al-hayah ini kita pahami adalah kalau seandainya Allah bersifat dengan sifat kudrah, iradah, ilmu, mestilah Allah juga bersifat dengan sifat al-hayah tersebut, sebagaimana sudah kita jelaskan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, dari sini kita pahami bahwa sifat ilmu dan sifat al-hayah termasuk daripada golongan atau klasifikasi sifat-sifat al-ma'ani. Bermakna bahwa sifat ini menunjukkan pada kesempurnaan Allah, dan kebalikan daripada sifat ini adalah dianggap mustahil adanya. Kebalikan daripada sifat ilmu apa? Jahlu. Mustahil pada Allah. Kebalikan daripada sifat al-hayah apa? Maut. Ini juga adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah dikatakan sifat ma'ani ini, sifat-sifat klasifikasi sifat ini, itu adalah dikatakan dengan sifat wajib bagi Allah. Wajib artinya apa?
bermakna adalah secara logika mustahil kalau tidak ada bagi Allah sifat tersebut dalam pemahaman kita. Kemudian juga wajib karena memang Allah betul-betul telah menyebutkannya dalam ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Maka wajib pula bagi kita seorang mukmin untuk memahami dengan baik akan sifat-sifat ini. Paling kurang bagi seorang awam untuk memahami sifat Allah, ilmu dan hayah sebagaimana telah kita jelaskan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah dengan ilmunya, Allah menjadikan kita termasuk daripada hamba-hambanya yang nantinya mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan pula di akhirat. Ya Allah, jadikan ilmumu ini mengetahui bahawa kami adalah termasuk daripada hamba-hambamu yang kau berikan taufik dan hidayah. Dan ya Allah, dengan sifat al-hayahmu, jadikanlah kehidupan kami berguna dan bermanfaat, dan menjadikan kehidupan kami tak lain adalah untuk berbuat taat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.